Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Haris. Kali ini anak-anak kita akan bahas tentang ciri kebahasaan dan kiat sukses untuk mempelajari teks negosiasi. Baik, materi ini yaitu kelanjutan dari materi minggu kemarin tentang pengertian teks negosiasi. Langsung saja, ciri kebahasaan terdiri atas 5 bagian. Yang pertama berisi pasangan tuturan, yang kedua memiliki bahasa sopan dan santun, yang ketiga terdapat bahasa untuk membujuk sesuatu atau persuasif, yang keempat bersifat memerintah dan memenuhi perintah, yang kelima hasil kesepakatan tidak memberatkan atau merugikan dua belah pihak. Jadi harus ada saling sepakat antara pembeli maupun penjual atau hak negosiasi itu sendiri contohnya ya. Jadi tidak ada pemaksaan, harus menggunakan bahasa yang santun, kemudian harus terdapat bahasa untuk membujuk sesuatu atau persuasif, ada kalimat bujukan itu ya. Baik, langsung saja. Kemudian kaidah kebahasaan teks negosiasi. Perlu saya terangkan, kaidah ini sebagai ujung tombak untuk mengetahui atau memahami cara penulisan teks negosiasi dalam sebuah teks. Oke, yang pertama, tidak menjanjikan lebih dari 3 argumen dalam satu waktu. Jadi maksimal 3 argumen, 1, 2, 3 masih boleh. Tapi ketika ada kalimat argumen keempat, itu tidak menjadi bagian dari teks negosiasi atau dilarang ya. Yang kedua, mulai dengan argumen yang paling kuat dan didukung dengan fakta. Yang ketiga, bangun argumen secara logis, rapat, mengikat, dan hati-hati. Yang keempat, jelaskan pandangan Anda, buat kesimpulan dan pandangan tersebut. Yang kelima, jabarkan kembali pokok bahasan pihak mitra negosiasi. Yang keenam, minta alasan dari pihak mitra negosiasi mengapa iya, mengapa tidak. Jadi minta alasannya mengapa dia menyetujui atau mengapa ia tidak menyetujui. Ada alasannya, ya baik dia setuju maupun tidak. Jadi yang terakhir, jangan menyela argumen. Jadi supaya lawan bicara kita atau pihak mitra negosiasi kita itu membicarakan atau menggunakan penjelasan yang sangat detail. Jangan sampai kita memotong argumen ketika dia berbicara. Itu sangat tidak diperbolehkan dalam kaidah kebahasaan teks negosiasi. Nah, di sini kita bisa pahami dalam kaidah ini ada kalimat maupun kata yang tersusun dengan rapi, baik terdapat dalam kata frasa maupun dalam kalimat parafrasa. Jadi harus disusun dengan rapi tanpa adanya hak untuk menyela pembicaraan dalam pembuatan teks negosiasi. Perlu saya terangkan, di kaidah kebahasaan yang kedua itu harus mempunyai argumen yang kuat sehingga menimbulkan kesepakatan atau ketertarikan lawan bicara atau lawan mitra negosiasi kita untuk menyetujui apa yang kita tawarkan kepada pihak tersebut. Dan harus ada faktanya, karena fakta itu merupakan bukti bahwa apa yang kita negosiasikan memang betul-betul hasilnya fakta atau asli, bukan hanya sekedar mengarang apalagi menipu seseorang untuk menyetujui apa yang kita mau. Itu adalah kaidah kebahasaan teks negosiasi. Dengan ini kalian bisa paham bahwa dalam kaidah itu terdapat struktur yang sangat baik maupun struktur yang tidak baik dalam teks negosiasi. Baik, langsung aja ke faktor keberhasilan sebuah teks negosiasi. Yang pertama, kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. Harus ada pihak-pihak yang berkompromi untuk membicarakan tentang hal-hal yang ingin disetujui dalam negosiasi. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi sama-sama untung ya. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dan dapat dilakukan. Tidak boleh bertele-tele maupun melebar panjang, harus secara singkat, padat, dan praktis. Yang keempat, alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Jadi tidak ada alasan tidak mempengaruhi pihak lain. Harus ada alasan yang tepat, logis, dan harus bisa mempengaruhi orang lain supaya dapat menyepakati bersama dalam hak negosiasi. Baik, terima kasih.
mudah-mudahan dapat dipahami dengan detail dan menyeluruh. Jangan lupa saya ingatkan untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.